Saudaraku sekalian, kita percaya bahwa Allah itu Maha Hadir. Ditambah lagi bahwa di dalam diri kita dimeteraikan Roh Kudus. Itu berarti saudaraku, setiap saat kita bisa ada di hadirat Tuhan. Tetapi kenyataannya sedikit sekali orang yang ada di hadirat Tuhan. Kita juga melewati tahun-tahun di mana kita berkata Allah beserta kita, tetapi kita tidak sungguh-sungguh hidup di hadirat Tuhan. Sebelum puasa kita ini berlalu, saudaraku, hari ini, hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, hari puasa ke-38, saudara. Kita mau moving to the next level, Kita mau naik kelas. Dan inilah yang Tuhan mau kita dengar. Bahwa kita harus hidup di hadirat Allah. Saya mengerti karena saya bergumul bertahun-tahun. Betapa sulitnya hidup di hadirat Allah. Tahun 1990 sekian, saya sudah melihat masalah. Saya sudah menemukan masalah, saudaraku. Di mana ketika saya berdoa, hadirat Allah begitu kuat hadir. Tetapi ketika keluar dari ruang doa, saudara, hadirat Allah begitu tipis. Ada kesenjangan yang sangat besar antara suasana di dalam ruang doa dan suasana di luar ruang doa. Kemudian saya menulis lagu, saudara, selalu ada di hadiratmu. Sebenarnya lagu itu sebagai suatu bentuk frustasi saya dan doa kerinduan saya selalu ada di hadiratmu. Jadi lagu ini sudah saya karang sekitar 30 tahun yang lalu. Wah, lama sekali, saudara. Waktu saya di Tiberias, lagu ini sering dinyanyikan, apalagi kalau Pak Ferry Kencem waktu itu yang memimpin puji-pujian, dia menyanyikan lagu ini. Jadi kadang-kadang ketika saya menyanyikan lagu ini, saya ingat Bapak Pendeta Ferry Kencem. Benar, saudaraku. 30 tahun yang lalu kira-kira. Tapi betapa sulitnya mewujudkan hidup selalu di hadirat Tuhan ini. Puasa kita 40 hari ini memberi banyak hal yang luar biasa. Luar biasa. Saya diubahkan Tuhan luar biasa lewat doa puasa selama 40 hari ini. Di antaranya juga mengenai bagaimana hidup di hadirat Allah, saudara. Saya memiliki waktu yang cukup untuk duduk diam di kaki Tuhan. Dan kadang-kadang waktu saya berdoa, saya banyak bicara, Tuhan seperti menegur saya. Kira-kira ada suara di dalam hati saya, begini, saudara. Diam kamu, sekarang waktunya aku bicara. Saya hanya berkata, amin, 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 amin. Ternyata untuk hidup di hadirat Tuhan itu, saudaraku, ya setiap saat ya, maksudnya bukan hanya waktu kita berdoa. Kita harus benar-benar hidup sebersih-bersihnya, sesuci-sucinya, dan tidak bercacat dan tidak bercelah. Serta
menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan. Itu harganya. Itu tiketnya. Hidup sesuci-sucinya, hidup sekudus-kudusnya, saudaraku. Dan tidak mencintai dunia sama sekali. Karena ini satu-satunya harga yang harus kita bayar. Maka kita harus berani berkata, Tuhan, aku bersedia. Aku bersedia. Dan kita benar-benar bertekad untuk itu. Nyatakan lagi, aku berjanji. Aku bersumpah, aku bernasar. Sumpah dalam arti janji, saudaraku. Bahwa aku mau hidup suci, bahwa aku hidup suci, hidup tidak bercacat, tidak bercela, dan tidak mencintai dunia. Pokoknya kita harus berani nekat senekat-nekatnya, saudara. Ini kelihatannya lebay, ya, hiperbola, atau mungkin dianggap memiliki maksud-maksud tertentu dengan mengemukakan hal ini. Tapi saya mau mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yahweh sebagai saksi. Saya mengajak saudara untuk memiliki tekad ini. Komitmen ini, janji ini, sumpah ini, nasar ini. Sebab kalau kita tidak hidup di hadirat Allah sejak kita di dunia, itu berarti kita tidak hidup di hadirat Allah di kekekalan. Jadi tidak mungkin ada kesenjangan jauh. Selama di dunia kita hidup di dalam atmosfer, ya. Di dalam atmosfer dunia, lalu nanti kita meninggal lalu masuk atmosfer kerajaan surga. Tidak mungkin, saudara. Tidak bisa. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin, saudaraku. Tidak mungkin. Nah, kita dulu pikir bahwa kita bisa begitu. Ternyata tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Kita harus mulai sekarang sungguh-sungguh hidup di dalam kehendak Allah. Kita harus dilingkupi, ya, dibanjiri. Kalau dalam bahasa Inggris ada overwhelming, dilingkupi hadirat Allah. Makanya memang tidak boleh ada tontonan, film dan lain-lain yang merusak hadirat Allah itu. Ya. Kita ada di dalam hadirat Allah. Ini menjadi pergumulan kita, saudaraku. Kita harus benar-benar hidup dalam cover hadirat Allah. Jadi saya minta semua kita ini serius untuk mencari hadirat Allah dan hidup di hadirat Allah. Ini bukan sesuatu yang bisa dirumuskan dengan kata-kata, tetapi hal ini harus dialami. Dialami. Mungkin banyak saudara yang tidak tertarik karena saudara sudah lama hidup dalam keadaan yang tidak menikmati hadirat Allah. Saya rasanya baru belajar, saudaraku. Saya sudah mengatakan, rasanya baru kemarin, baru hari-hari ini bisa mengenal Elohim Yahweh. Menjadi gentar dan takut akan Dia. Terus diliputi oleh hadiratnya. Ya.
Kalau kita hidup di hadirat Allah itu kita tidak mudah berbuat dosa. Sampai tidak bisa berbuat dosa. Kesalahan kecil membuat kita terpukul dan duka cita, saudara. Nah, nanti semua keadaan kita akan dibuka, ditelanjangi di kekekalan, saudara. Ya. Sekali lagi, kalau kita tidak hidup di hadirat Allah, kita tidak bisa hidup. Tidak hidup di hadirat Allah sejak di bumi, kita tidak bisa hidup di hadirat Allah di kekekalan. Ya, jadi suasana hadirat Allah yang kita alami di bumi, nanti tinggal kita masuk dalam hadirat Allah yang sempurna. Ya, bayangkan kalau orang hidup di dalam suasana dunia, lalu nanti masuk dalam suasana hadirat Allah, mati dia, saudara, dan memang tidak layak. Nah, melalui doa puasa selama 40 hari ini menjadi semacam apa itu? Poster ya. Kalau sekarang kita sudah akrab ya mendengar kata poster ya. Poster ya. Poster itu pemacu, ya. Pendorong. Dari poster belum? Supaya tidak kena COVID, udah di imun ya. Imun yang pertama, udah kedua. Sekarang udah di imun. Di booster lagi. Oh, luar biasa, saudara. Jadi doa puasa kita jadi booster kita, saudaraku. Pendorong, penggerak. Kita didorong gitu, saudaraku. Di booster. Disupport. Makanya kita masih punya 2 hari ini. Aduh Tuhan, 2 hari ini kiranya banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup kita, saudaraku. Jadi posternya menjadi sempurna atau lengkap nanti pada hari terakhir. Hari Jumat kita doa malam, saudaraku sekalian. Ya. Yuk kita belajar hidup di hadirat Allah. Yuk. Walaupun kita ketinggalan rasanya ya. Dengan usia 62 masuk 63 ini. Atau memasuki 63 di tahun ini. Saya menyesal mestinya saya sudah lebih sempurna. Aduh Tuhan. Kok belum sempurna. Tapi Tuhan masih beri kita kesempatan. Ya. Doa puasa kita menjadi poster. Anda jangan tidak ikut doa pagi. Ya. Poster terus. Doa pagi besok jam 5. Jangan terlambat, saudaraku. Kalau terlambat kita malu mestinya. Kita mau di poster Tuhan ya. Ya, lewat firman dan kehadirannya. Hari ini kita juga di poster dengan doa dan firman Tuhan tadi ya. Besok jam 5 kita doa kembali. Jangan terlambat, saudaraku. Mau di poster enggak? Bangun pagi sebelum jam 5. Sorenya ada acara Batak Bermazmur jam 6 ini onsite. Dan bisa lewat Truth ID, Bapak Ibu bisa hadir. Batak Bermazmur bukan hanya untuk orang Batak, juga orang non Batak ya. Ya. Kalau saya udah pasti hadir karena saya menyampaikan firman dan suasana hadirat Tuhan sering di Batak Bermazmur itu indah sekali. Jadi hadirlah besok di Mall Arta Gading lantai 5 dengan prokes yang baik. Dan saudara yang tidak hadir bisa ikuti melalui Truth ID. Saudaraku, saya percaya lawatan Tuhan telah saudara terima hari ini. Dan besok kita akan menerima lawatan Tuhan. Ada yang berkata, Pak, doanya boleh nggak ya doa puasanya dilanjutkan terus? Saya kira jangan dulu, saudara. Kita juga harus pada tatanan ya. Tubuh kita itu membutuhkan makan yang cukup ya. Masukan yang cukup. Sekali-kali puasa bagus banget ya. Bisa di-reset gitu tubuh kita. Jadi boleh kita puasa nanti, tapi sekarang jangan dulu ya. Tapi juga terus kita jangan mengumbar makan sembarangan ya. Tetap menjaga pola makan, pola hidup yang baik. Ya, kita sudah turun berapa kilo ini?
Ada yang sudah sampai 8, 9, sampai 10 kilo. Ya. Puji Tuhan ya, bisa puasa. Bisa turun banyak banget, saudara. Aduh, oke. Angkat tanganmu biar Tuhan berkati engkau. Diberkati saudara, berkat dari Elohim Yahweh turun atasmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sampai jumpa saudaraku sekalian, Tuhan memberkati.